Semangat pagi Sobat Semanggi. Kali ini kita hadir kembali di acara podcast Semanggi bersama Bapak Benny Kuncoro, founder dari Semanggi Group. Tema kali ini yang kita bahas tentang how to make a great customer experience. Selamat siang Pak Benny. Oke, selamat siang Pak Gun. Sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah Pak. Oke. Apa yang kira-kira mau kita bahas pada siang hari ini Pak? Jadi kita akan membahas tentang how to make great customer experience Pak Benny. Wah. Menarik banget ya. Menarik. Kayaknya kasusnya bisa cukup mengena untuk dalam kondisi ekonomi sekarang, bisnis saat ini. Bagaimana bisa berkompetisi di tengah era persaingan yang cukup kuat. Mungkin begitu ya Pak? Betul Pak Benny. Jadi kan salah satu faktor customer mau sama kita itu kan salah satunya juga dari customer experience Pak Benny yang diterima. Menurut Pak Benny kira-kira bisa dong sedikit share kira-kira customer experience itu bayangannya seperti apa sih Pak? Mungkin kalau yang paling legend ya, yang sering dibahas dalam banyak case customer experience, misalnya kita ambil sebuah studi kasus di salah satu cafe. Mungkin boleh sebut nama nggak nih ya? Atau kita di endorse oleh cafe tersebut. Zaman dulu namanya kita ngopi itu kan ya identiknya ya di warkop ya. Mungkin di pinggir jalan nanti kita pesan kopi, secangkir kopi, udah kopi ala tradisional lah ya, kopi. Tapi setelah mulai ada kafe mungkin di awal-awal kafenya mungkin yang ada kebanyakan adalah kafe kita diladenin. Tapi ada era baru di mana ketika kita punya pengalaman ngopi, sudah bayarnya mahal, di satu sisi kita harus ambil sendiri, nggak diladenin. Terus kadang bagi orang yang awam pertama kali ngopi di kafe tersebut, kita jadi ternyata kopi itu tidak sesimpel biasanya kita ngopi gitu. Biasanya umumnya kita ngopi ya udah ngopi. Udah itu aja, satu jenis kopi panas, nggak mungkin ada kopi es zaman dulu ya. Jadi es kopi itu kayaknya nggak ada, tapi sekarang paling ada kopi susu variannya ya kalau di tradisional. Namun setelah itu kita jadi berpikir bahwa kopi itu macamnya banyak banget, padahal mungkin ingredient atau konten dari dalamnya sendiri mungkin hanya kopi tambah susu, gula, atau creamer atau apa ya istilahnya berbagai campuran, tapi ternyata namanya tuh jadi banyak banget. Bahkan menjadi sebuah hal yang sifatnya menjadi kayak zaman sekarang tuh bahasanya flexing, kita bisa pamer bahwa aku bisa ngopi di sini loh gitu, bisa ngopi di sini, bahkan kita capture fotonya bahwa ini sebuah kebanggaan bisa ngopi di sini. Flexing. Nah, ini merupakan satu hal yang sebelumnya mungkin bagi pengopi berat gitu ya, mungkin menjadi sebuah hal pengalaman ngopi yang berbeda dibandingkan ngopi yang pada umumnya. Bahkan kita kadang-kadang membuat orang bingung. Jadi customer experience-nya adalah kita dibuat bingung. Kita dibuat bingung. Sesuatu yang semula itu simple jadi malah ribet. Tapi itu menjadi sebuah hal yang teringat di benak dia bahwa ngopi di sini itu berbeda. Ada experience baru ngopi yang berbeda. Nah, bahkan ditanya misalnya size-nya pun bukan sedang, kecil, tapi mungkin dengan istilah mungkin tall, ada plenty, ada grande gitu ya. Jadi kadang-kadang bingung, tall itu sudah panjang tapi kenapa kecil? Nah, mungkin logika itu jadi berpikir wah ribet banget, nanti ada toppingnya, ada banyak hal, ternyata ribet banget. Jadi kadang-kadang kita ngajak temen, daripada repot-repot udah sama dengan lo aja deh gitu. Jadi nggak repot. Dan bagi dia juga ini seperti apa sih bedanya gitu ya. Dengan berbagai macam itu jadilah role model pertama ngopi yang diikutin oleh banyak kafe-kafe lain. Jadi jadilah muncul sebuah
customer experience ngopi yang berbeda dengan umumnya. Demikian juga banyak studi kasus lain yang membuat suatu pengalaman membeli atau belanja itu berbeda, gitu. Oke, akhirnya jadi trademark gitu ya Pak ya? Jadi sebuah ciri khas yang menjadikan bahwa itu adalah tren baru, gitu. Jadi banyak sih sebenarnya hal-hal lain yang kadang-kadang di umum kebiasaan itu menabrak kebiasaan di awal. Orang sudah bayar lebih mahal, disuruh antri, disuruh ngambil sendiri gitu ya. Terus apa namanya? Ya istilahnya itu kalau bagi umumnya apa ada yang mau orang bela-belain gitu ya. Di awal kan mungkin pemikirannya apa ada yang minat gak sih? Disuruh diladenin aja kadang-kadang belum tentu laku. Tapi disuruh gak diladenin gitu ya, dipanggil. Nah itu juga sesuatu hal yang menarik. Selain ada hal lain juga, misalnya ketika nama kita ditulis di gelas kopinya, terus dipanggil misalnya. Bagi kita nama itu adalah sebutan yang terindah di dunia. Betul, bagi kita. Jadi ketika kita di sebuah tempat di mana kita dipanggil di depan orang yang nggak kita kenal dengan sebutan nama, misalnya Pak Gunawan, kayak gitu ya. Pada orang pada ngelihat kayak gitu kan, wah itu sebuah hal yang berbeda lagi gitu. Dibandingkan dengan diladenin dengan secara konvensional. Itu salah satu contoh sih. Banyak customer experience lain, misalnya kayak misalnya di penerbangan pada umumnya dulu tiket itu seperti apa dengan adanya sebuah maskapai penerbangan murah yang apa namanya istilahnya tuh caranya tuh berbeda. Nah itu sendiri juga sesuatu experience yang memperkenalkan sebuah cara berbeda dibandingkan hal yang sama. Jadi itu juga sebagai pembeda juga. Pembeda. Jadi ada diferensiasi, tapi yang diutamakan tadi bagaimana menjadi berbeda. Gitu, menjadi berbeda sehingga ada pengalaman yang mengesankan. Nah, itu salah satu sih. Tapi intinya bagaimana membuat pengalaman belanja yang dibutuhkan sama customer. Yang sering kali sebenarnya itu tidak terduga. Jadi kata kuncinya ada sesuatu hal yang tidak terduga. Mungkin pernah gini Pak, saya pernah ke sebuah tempat gitu ya misalnya. Umumnya misalnya kita masuk dalam sebuah hotel. Biasanya di hotel tersebut minumannya cuma aqua gitu ya, atau air mineral ya. Air mineral. Ternyata harganya sih nggak berubah, tapi ketika kita datang, ternyata ada makanan-makanan yang di situ dibilang free. Loh biasanya ini apa namanya nggak seperti ini loh, kayak gitu ya. Jadi salah satu syarat dari customer experience itu ada hal yang semula itu tidak terbayangkan, ternyata apa namanya tidak terduga diberikan. Gitu. Jadi unsur ininya ya Pak ya, apa terkejutnya gitu. Iya, terkejutnya. Jadi loh kok seperti ini ya? Gitu ya. Ini bener nggak sih kayak gitu ya? Jadi ada pengalaman, wah mengesankan banget. Biasanya saya apa namanya tidak mendapatkan ini di luar ekspektasinya dia. Padahal kosnya mungkin nggak mahal gitu. Dia nambahkan beberapa minuman dengan beberapa camilan. Itu pun bisa jadi dari sponsor. Tapi dengan adanya itu, wah, saya mendapatkan add-on yang lebih. Jadi aku mendingan di situ deh gitu ya. Atau ada lagi yang kita mungkin bagi orang-orang yang dulu pernah hidup di masa lalu ya. Di mana handphone belum ada kan? Belum ada. Jadi handphone itu merupakan sebuah kebutuhan. Jadi kalau kita stay di hotel, biasanya kalau zaman dulu memang tidak didesain apa namanya colokan listrik itu di dekat tempat tidur atau terjangkau dari bantal. Betul. Nah sehingga kadang-kadang zamannya handphone ini nggak sedikit masih ada apa namanya sebuah hotel gitu ya yang masih waduh susah banget. Kita nggak mungkin bawa kabel olor kan. Sedangkan sekarang orang tuh kadang-kadang nggak bisa jauh dari tancepan listrik. Gitu.
Sudah tergantung. Kalau ya, bisa tidur sambil ngecas gitu, sambil main handphone. Nah, dari customer experience biasanya kita mencari point of view atau sudut pandang customer. Bagaimana sih sebenarnya yang customer inginkan? Menjadi customer experience yang jelek ketika waduh ini udah sekarat tapi saya butuh komunikasi, copannya atau tancapannya listriknya tadi jauh. Waduh jadi nggak enak nih, kapok deh. Walaupun sama-sama tapi bagi saya ini berharga banget. Berharga banget. Jadi sekarang itu kan salah satunya tancepan, makanya seperti di kereta api pun di sebelahnya dikasih tancepan dan lain sebagainya. Jadi orang berpikir waduh power bank sekarang nggak perlu. Sekarang nggak perlu, betul Pak. Iya kan? Bahkan nggak sedikit juga beberapa maskapai ada juga tancepan gitu ya. Nah mungkin hal-hal seperti itu sih yang merupakan sesuatu yang sebenarnya dari ekspektasi customer yang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dan itu tidak diminta diberikan. Oke, berarti kalau boleh saya kasih ini Pak. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita harus tahu ekspektasi dari customer dulu ya Pak ya. Kita bisa sering dengan apakah dengan survei, kita juga melihat point of view apa yang customer ekspektasikan terhadap produk kita gitu ya. Jadi kita melihat dari sudut pandang customer. Setelah itu kita lihat apa yang kira-kira bisa menjadi sesuatu surprise atau nilai tambah lebih yang mungkin bisa jadi sebenarnya customer tidak menginginkan, tapi kalau dikasih dia pasti akan suka banget dan akan benar-benar menilai produk kita itu tidak bisa move on dari produk kita karena menjadi habit baru. Oke Pak. Seberapa penting sih Pak kalau kita menciptakan customer experience ini bagi produk ataupun bagi company gitu? Karena di era yang boleh dibilang itu persaingan yang sangat ketat, berarti harus ada pembeda. Kalau kita melakukan strategi yang umum, artinya itu yang orang lain juga lakukan, tidak ada suatu nilai tambah, poin additional atau nilai tambah ya, value added dari produk. Nah itu customer merasa bahwa untuk apa sih saya beli produk ini gitu. Tapi ketika ada sebuah nilai tambah, bahkan nilai tambah itu membuat suatu kebiasaan yang berbeda, sehingga mereka menjadi belajar untuk memulai kebiasaan tadi. Dari kebiasaan tadi akhirnya mereka menjadi sebuah cara belanja baru. Nah itulah yang menjadi saya pikir sesuatu yang harus dipikirkan oleh banyak produk atau banyak perusahaan untuk tetap bisa survive bersaing tanpa harus menjatuhkan misalnya banting harga. Oh, itu dia Pak. Iya, karena kan era sekarang kalau mau laku harus banting harga. Banting harga lah. Jadi kurang lebih seperti itu sih Pak Gun. Jadi kita kalau mau tetap bisa bersaing tanpa harus banting harga, bahkan harga kita bisa jadi lebih tinggi. Lebih tinggi Pak. Tapi orang tetap loyal. Mau beli gitu Pak. Iya, jadi menjual suatu produk dengan harga yang boleh dibilang premium, tapi customernya loyal. Kan asik banget sebenarnya. Iya Pak, dengan harga yang kita jual tinggi, customer masih beli gara-gara experience tadi. Iya, gara-gara experience dan mereka menjadi bangga, bahkan menjadi promotor gratis untuk mempromotkan produk kita. Oke Pak. Nah sekarang sebaliknya Pak, kalau misalnya nih Pak, kita udah nyusun customer experience yang segitu bagusnya Pak, ternyata nggak nyampe ke customer Pak, atau customer mendapatkan experience yang berbeda dari apa yang kita ciptakan. Salah satu hal yang penting diperhatikan oleh ketika kita melakukan strategi customer experience ini untuk adalah kita juga harus dengan syarat core produk kita atau produk inti kita itu memang wajib sudah dibenahin. Jangan sampai misalnya customer experience di satu sisi, misalnya contoh sebuah hotel tadi yang ada layanan add-on-nya, ada makanan tambahan, ada free sauna misalnya. Ternyata banyak kecoaknya. Nah itu dia. Nah itu customer experience yang jelek kan, jadi nggak nyampe gitu loh. Jadi layanan intinya atau produk intinya wajib misalnya. Contoh ada kafe, ternyata kafenya baunya apek.
Walaupun customer experience-nya sudah bagus misalnya, tapi ketika core produknya sendiri atau produk intinya sendiri tidak bagus, jadi akan jadi percuma. Misalnya seperti itu. Oke, Pak. Berarti ya harus core-nya dulu Iya. betul. Gitu. Jadi syarat ketika core kita atau konten produk utama kita sudah cukup bagus, berarti kita coba pikirkan cara mendelivernya dengan customer experience tadi. Oke, Pak. Nah, kalau sudah terjadi bad experience, Pak, kira-kira ada saran nggak, Pak? Kira-kira gimana nih untuk mengembalikan lagi customer kita untuk Iya, bisa kembali ke customer posisi? experience saya pikir sebuah perjalanan konsistensi jangka panjang. Jadi di semua penjualan atau jasa apapun tidak terlepas dari komplain. Katakanlah brand paling terkenal di dunia, pasti ada customer yang kecewa dengan pelayanan, mungkin kondisi tertentu atau person tertentu dari pendeliver, pasti ada. Maskapai terbagus pun bagaimana, pasti tetap ada hal yang kadang-kadang tidak mengenakan. Tapi bagaimana cara merespon dari komplain customer tadi, itu juga sebuah customer experience yang akan menjadi nilai tambah. Katakanlah ketika kita tidak bisa menghindarin orang tidak puas, karena kepuasan sendiri abstrak. Namun ketika ada komplain, bagaimana how to handling komplain atau objection. Ketika ada komplain ini bagaimana cara menghandlenya. Ketika dihandle dengan luar biasa, sehingga orang itu akan merasa bahwa oh luar biasa. Nah, jadi saya sampai diperlakukan seperti ini. Mungkin bukan harus diberikan sesuatu kompensasi yang ini, tapi bagaimana mereka merasa dihargai sebagai pelanggan. Itu. Jadi pelanggan harus dimenangkan. Pelanggan harus dimenangkan. Iya. Ya, itu merasa dimenangkan. Itu yang lebih penting. Jadi bukan dimenangkan secara ini, tapi merasa menang. Karena itu kuncinya. Ketika pelanggan merasa menang, sebenarnya produk itu pasti akan survive. Akan hebat. Oke. Jadi ini ya Pak ya. Jadi pertama itu gimana cara kita menciptakan, terus kemudian gimana kita cara handling kalau ada bad experience tadi ya Pak? Iya, karena percuma kita melakukan customer experience tanpa didukung customer service excellence yang bagus. Jadi itu satu integrasi dalam customer experience harus didukung oleh customer satisfaction, customer service satisfaction yang bagus, yang excellent. Oke, supaya ikut mendongkrak juga ya Pak ya? Iya. Untuk pengalaman pelanggannya. Gitu. Betul. Ya. Oke. Karena itu satu kesatuan dalam customer experience. Oke. Terakhir nih Pak, saran apa untuk dari Pak Benny untuk company-company atau bisnis atau produk untuk gimana cara nyiptain good experience atau great experience tadi Pak? Pastinya kita harus mendefinisikan dulu produk kita ini secara unik ya. Jadi kita mendefinisikan ketika kita mau membangun ini, ketika kita punya sebuah problem di mana kita harus berkompetisi dengan ketat, dan di satu sisi kita harus tetap growth. Nah, kita mulai harus mendefinisikan segmentasi, terus target marketnya yang benar-benar akan dituju, karena tentunya customer experience juga harus tidak terlepas dari mendefinisikan market. Ketika marketnya belum jelas, kita susah juga membuat customer experience. Jadi setiap customer experience itu pasti ada targeting dari market, sehingga di situ kita definisikan. Ketika definisinya belum jelas pun kita redefinisi untuk mendapatkan target market yang sesuai dengan produk. Gitu. Jadi ketika kita olah, ya tinggal ibarat kata itu program-program tadi kita jalankan, dan saya percaya banyak success story customer experience yang sudah sukses. Gara-gara customer experience tadi. Iya, membangun bagaimana image customer experience dari produk atau perusahaan tadi jauh lebih bagus, dan itu biasanya long term. Oh, jangka panjang. Iya. Oke, Pak. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba customer seneng, happy gitu Pak ya? Iya, karena itu tadi yang saya bilang, itu sebuah konsistensi jangka panjang. Ketika kita hanya membuat customer experience tapi tidak konsisten menjaganya, juga akan ditinggalkan customer. Iya. Oke. Jadi hanya sebuah tren gitu ya. Kalau pernah tahu kan ada sesuatu yang rame, tren,
Terus habis itu ujung-ujungnya sepi lagi. Hilang gitu. Iya, hilang. Jadi hanya untuk sesaat tok. Tapi ketika menjadi sebuah pengalaman yang sifatnya long term sebagai nilai-nilai budaya jangka panjang dalam pengalaman ala belanjanya tadi, ya cara belanjanya atau produknya itu menjadi sebuah hal yang berbeda. Gitu. Oke, baik Sobat Semanggi. Jadi itulah gunanya kita mendesain dan menciptakan customer experience. Jadi kalau mau growth atau mau bisnis berkembang, mari kita ciptakan customer experience yang cukup growth. Oke, sampai jumpa di podcast kita, next podcast kita. Selamat siang dan semangat pagi. Semangat pagi. Semangat Sukses pagi. selalu. Sukses selalu. Thank you Pak Bedi. Thank you Pak Gun.